Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa, kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan, oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini, saya akan readingkan dengan tema kenangan termanis yang menyisakan rindu mendalam. Cie, ada yang sedang rindu ya, teringat kenangan manis bersamanya. Cie, saya akan dibreedingkan untuk kalian supaya kalian ya energi nostalgianya itu vibrasinya naik dengan hal-hal yang romantis, dengan hal-hal yang termanis dengan pasangan kalian seperti itu. Saya harap ini adalah readingan yang bukan membuat kalian semakin terpuruk atau galau ya. Harapan saya ini adalah readingan yang membuat kalian lebih ya bernostalgia, lebih memiliki harapan ya. Ya siapa tahu jodohnya seperti itu ya kan. Walaupun mungkin sekarang masih di fase yang kalian tidak harapkan, tetapi kan ke depan masih ada kesempatan untuk mujizat seperti itu. Oke guys, so kita akan lihat sama-sama. Seperti biasa saya akan dibreedingkan untuk kalian. Oke guys, ini dia kenangan termanis yang menyisakan rindu mendalam. Saya akan tarik energi pasangan kalian. Ini orang yang terkoneksi dengan kalian. Oke, thank you. Wah, my goodness, Two of Pentacles. Aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang memiliki dua pilihan. Ya, atau enggak, ini adalah si dia, energi pasangan kalian. Dan dia orang yang sedang menjalin hubungan dengan orang lain juga. Berarti ada dua pilihan antara yang lain dengan kamu seperti itu. Bisa juga dia sudah berpasangan dan ada hadir kamu dalam kehidupannya seperti itu. Ada Psycho-Sword, energinya sangat dekat guys. Dia selalu terkoneksi dengan kamu loh, selalu mendatangi kamu ya, selalu teringat, selalu terbayang, selalu merasakan vibrasi kerinduan seperti itu. Dan banyak di antara kalian yang berada di situasi berkonflik saat ini. Nyata banget ya guys energinya ya kan. Tuh nggak bercanda guys. Egg of emotion, dia meninggalkan hubungan, meninggalkan komunikasi. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Wow, it's ada Seven of Material. Dia sibuk bekerja, tetapi dalam perasaan dia masih tetap gak bisa melepaskan perasaannya ke kamu, masih selalu teringat, terkoneksi seperti itu, bertahan energinya, energi cintanya itu bertahan untuk kamu ya. Bahkan dia merindukan fase baru dalam komunikasi. Dia sendiri mungkin yang ngeblok, pergi, meninggalkan hubungan, meninggalkan komunikasi, tapi dia sendiri yang rindu untuk rekonsiliasi ya, yang rindu untuk berkomunikasi, rindu untuk sharing happiness dengan kamu seperti itu. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. It's not joking ya, tapi orangnya saat ini memang ya, orangnya masih ego ya, masih mengikuti kata hatinya ya. Rasa rindu dan
rasa cinta itu sama besar dengan ego dan jaimnya. Seperti itu yang terjadi, guys. Jadi sabar ya. Di sini ada Ace of Inspiration. Ini bisa vice versa. Bukan hanya dia yang bisa memiliki rasa ego, ya. Kamu juga bisa, guys. Ya, tanpa kalian sadari mungkin terkadang kamu agak ego seperti itu. Ya, namanya pasangan itu, kalau kita melihat pasangan, oh dia kayaknya ego banget deh, maunya menang sendiri gitu ya. Kalau butuh nanti telepon aku, kalau nggak butuh dia mengabaikan, seperti itu. Nah, kadang-kadang perlakuannya dia itu pantulan dari energi kita, jadi introspeksi lah, seperti itu. Oke, guys, itu energi pasangan kalian. Aku lihat sih vibrasinya agak low ya, kayak seperti ya, ini banyak di antara kalian yang awal-awal dari dia menghindar, mungkin baru sekitar semingguan, 2 mingguan ghosting. Nah, banyak nih energi baru untuk start, untuk berproses banyak. Ya mungkin sekitar mingguan atau bulanan, 1-2 bulan seperti itu. Jadi banyakkan menghindarnya daripada mengabari. Ada yang seperti itu. Ada yang sama sekali sudah menghindar seperti itu. Ada yang seperti itu. Oke, saya akan sampaikan untuk kondisi hubungan kalian saat ini. Tuh, saling terbayang-bayang di mata gitu ya kan. Energi cannot lie, guys. It's not joking. Loncat. Saling merindukan. Gak bisa tidur mikirin kamu, sayangku, gitu. Kalau dia bisa bilang, ya kan? Mana bisa energi berbohong, gak mungkin. Tuh, rindu menikmati momen bersama kamu. Ada angel number 44, berarti ada kemungkinan ini adalah koneksi twin flame-nya kalian. Three of material, beberapa dari kalian dealing dengan pasangan dari circle pekerjaan. Tuh, kamu merasa nyaman, banyak support tentang karir dan pekerjaan, bahkan finansial dari dia, atau mungkin kamunya yang mensupport. As of voices, sebetulnya kalian orangnya saling merasa nyaman ketika ada komunikasi, tetapi beberapa dari kalian memang sedang berkonflik karena salah satu di antara kalian ya, atau dua-duanya memiliki happy family, dan di sini ada Five of Voices, ya, konflik batin jadinya. Sebetulnya dia pun rindu untuk menikmati momen bersama kamu. It's not joking. Pinginnya on the way, ya, tetapi secara situasi gak memungkinkan, gimana dong. Nah, dia juga kan complicated, ya. Akhirnya maju mundur, tarik ulur, seperti itu kondisinya, ya. So saya akan shufflekan untuk love oracle-nya. Wah, The Grim Reaper ini ada yang betul-betul walk away, putus gitu. Dia menganggapnya udah nggak mau, karena aku nggak mau mengganggu, karena ya pikirannya dia itu, aku nggak mau mengganggu dia, sudah punya pasangan, atau enggak udahlah, anggap pertemuan aku dengan dia nih hanya untuk have fun karena aku punya pasangan. Ada yang seperti itu, kembali ke pasangan. Tapi sebetulnya koneksi kalian ada yang unconditionally love, ya. Itu juga kalau kalian sudah memutuskan, oh saya nggak mau mengganggu karena dia milik orang. Kadang-kadang itu bentuk cinta tanpa syarat. Walaupun cinta nggak mau menerjang, itu sesungguhnya seperti itu. Tuh, kunci hatimu ada di dia, kunci hatinya ada di kamu, ya. Kamu kunci, dia gemboknya. Tetapi saat ini kalian sama-sama menghindar, ya, ada batasnya gitu. Ya menghindar, ya bertumbuh bersama dalam hubungan ini. Kamu tuh bertanya-tanya, kenapa saya bisa terkoneksi dengan dia lagi, ketemu dengan dia lagi, yang terkadang perasaan itu membuat kamu bingung. Sebetulnya perasaan apa sih ini gitu. Kadang-kadang itulah alam bawah sadar kalau sudah terkoneksi secara soul, tuh separation, ya, merindukan kamu. Jadi alam bawah sadar itu soul kalian sudah saling kenal, seperti itu. Tuh, ada yang berpura-pura mungkin baik-baik saja, padahal rindunya membara, rindunya dalam, ya, sampai sedih gitu. Tuh, dan akan ada yang planning death kalau sudah dia nggak
menahan rindu pasti planning that. Runner, ya dia sendiri yang menghindar, walk away dari hubungan, menjadi runner. Dia sendiri yang nanti planning harinya, planning kalian untuk dating seperti itu, untuk enjoy momen bersama. Oh my goodness, saya sampai nyesek loh guys. Dada saya sampai nyesek. Kadang-kadang ada readingan yang saya bawakan energinya enteng banget ya, itu mungkin ya bukan mungkin lagi sih, sepertinya ada yang dorong saya untuk keluarkan semua, keluarkan cepat gitu. Ada setiap readingan juga beda-beda energi. Kadang ada yang sepertinya slowly, kan kalian bisa lihat kan dari video saya ya, kadang-kadang ada yang maunya slowly seperti di Ayun ya. Mungkin ada beberapa orang yang memerlukan cara saya menyampaikan agak detail seperti itu. Nah, nanti readingan berikutnya lagi ada yang ritmenya cepet banget. Nah, itu mungkin kalian yang sudah mulai agak-agak understand seperti itu. Atau mungkin moodnya kalian, vibrasinya sedang berada di semangat, on fire, bisa juga. Kadang-kadang saya juga heran ya kan. Saya reading selalu saya cekkan untuk kalian, untuk energi pasangan, untuk kondisi hubungan, pasti saya selalu cekkan untuk kalian. Terus baru poin the tema dan isi hati itu selalu seperti itu kan. Tetapi dalam waktunya, durasinya itu berbeda-beda, karena itu bawaan setiap readingan seperti itu guys. Oke, so saya akan shufflekan. Ini dia kenangan termanis apakah yang menyisakan rindu yang mendalam. Kenangan termanis apakah? Kalian saling support ya, saling support, dan kamu adalah satu-satunya orang yang selalu mensupport dia ya, satu-satunya yang menyinari dia, mensupport dia. Mungkin dalam hal motivasi, kata-kata, doa, pemberian, kamu memberikan gift atau hadiah, atau mungkin sebaliknya kamu yang dikasih gift, hadiah, atau support secara materi, bisa juga seperti itu. Itu yang kenangan termanis yang membuat dia suka merasakan rindu. Nah, saling support ya, bisa material, bisa secara spirit seperti itu. Oke. Kita akan lihat lebih deep lagi. Kenangan kenangan terindah, termanis yang menyisakan rindu mendalam. Kenangan termanis ya, kalian selalu saling stalking satu sama lain, selalu ya. Tuh, rindunya mendalam. Karena ada rindu yang mendalam, makanya kalian selalu stalking. Tuh, Two of Cup. Ini nggak kaleng-kaleng loh guys. Tangan saya itu telonyornya ke situ loh. Kalian ada romantic moment ya. Tuh, ada uangnya juga. Ada beberapa dari kalian yang ya, kalian seburuk-buruknya dia, atau mungkin sekarang kondisinya sudah tidak seharmonis dulu, tapi ada jasa baiknya dia, pernah mensupport kamu secara materi, seperti itu ada ya. Karena itu energi koin. Tuh, kenangan termanis ya, saat mungkin kamu cemburu ya, atau dianya yang cemburu, karena ini ada kekecewaan, bisa diungkapkan secara action gitu. Berarti cemburu, ada kecewa. Tuh, kenangan termanis ya, kamu selalu setia menunggu dia, itu termanis buat dia, selalu setia menunggu ya. Dan di sini tuh Queen of Emotion, kenangan termanis, kamu itu bucin, kamu itu sensitif, dan kamu adalah penyayang, pemerhati. Pokoknya kamu mencurahkan semua kasih sayang untuk dia. Itu kenangan termanis bagi dia. Yang baca aja sampai sesek dadanya. Oke guys, saya akan sampaikan dari Soul Journey Oracle. Relax guys, relax. Mari kita relax, karena lebih baik kita bawa happy aja energinya. Oke? Lonely. Beberapa dari kalian terkadang merasa ada kehilangan ya, merasa ada kesepian ketika nggak ada komunikasi dengan dia. Tuh, banyak pembelajaran
yang kamu lalui bersama dia. Sedih, suka, duka, happy, bahagia, ada kesel, ada marah, semua ada. Pokoknya nano-nano, permen nano-nano kalah sama perasaan cinta ini. I'm so sorry. Saya nggak bisa nahan. Aduh ya Tuhan. Abandon nih, ya kan? Nano-nano kan semua rasa ada. Abundance, hasilnya abundance, berkelimpahan. Kamu lebih mencintai diri sendiri, lebih fokus dengan pekerjaan, lebih mencintai keluarga, lebih harmonis dengan keluarga, dengan teman. Kamu lebih fokus untuk menatap masa depan, kamu lebih berbagi cinta kasih, lebih sensitif, lebih religius, lebih semuanya lebih, ya. Ada abundant di situ. Oke, guys, patient tuh harus sabar, ya. Proses alam semesta yang naturally itu slow but sure tapi paten. Percayalah, kalian berada di situasi proses, sabar, ikuti seperti air mengalir, nggak ada yang instan. Misalnya kalian sudah tahu bahwa itu jodoh aku, tapi kamu udah tahu bahwa ini pasti berproses. Tapi kalau kalian gak sabar, lebih baik lewat jalur instan aja biar dia cepat melamar, pakai jampi-jampi, nggak usah. Itu sudah masuk ego ya. Nggak, misalnya ke orang pinter, kamu aja bisa jadi orang pinter, bener nggak? Melalui healing, melalui pengetahuan, dengerin tarot reader proses begini kan, kalian terbuka sedikit. Nah, itu kamu bisa mendapatkan cintanya dia, bersatu union itu secara alamiah, ya, mengurangi beban alam semesta. Jangan terlalu egois atau mau apa yang kita mau sekarang harus jadian sama dia, menikah. Nggak bisa begitu. Kita harus menyerahkan, surrender, seperti itu. Misalnya seperti orang bisnis atau kerja mau menjadi cepat kaya, pakai pesugihan, itu juga memaksa alam semesta. Misalnya kan itu melalui orang bayar uang ke orang pinter, ya kan, berarti kan ya udah dikategorikan gimana dong. Kalau kita pergi ke orang pintar berarti kita nggak pintar, padahal kita sendiri bisa menyelesaikan setiap masalah melalui energi kamu, melalui diri sendiri, masuk ke dalam diri sendiri. Semua kunci kehidupan ada di diri sendiri, seperti itu ya. Kalau spiritualis yang lurus jalannya pasti akan ada hasilnya. Ngajarin orang itu akan ada hasilnya, ya. Slow but sure tapi paten energinya. Mungkin saya introduce begini kalian masih itu mah biasa, semua orang bisa ngomong. Tapi nanti kalau kalian ingat kata-kata saya, kalian lakukan, suatu saat kita sudah nggak terkoneksi lagi, kalian masih ingat, dan itu ilmunya stay forever untuk kalian, ya. Seperti itu. Beda kalau misalnya kalian melalui jalan pintas, kamu ingin cepet dia, misalnya pokoknya harus pakai orang pinter untuk pergi supaya cepat untuk menikah. Tahu-tahu 2 bulan sudah pisah ranjang. Ya iya, energi dipaksa, bener nggak? Ngerti kan kalian sekarang bagaimana kalian harus. Kalau tarot reader ya nggak ada istilah, kadang orang itu kan musyrik percaya, bukan gitu. Energi ini kan jauh under kita mengerti itu. Melalui energi masih nggak ada seujung kukunya Tuhan, ya kan, ibaratnya seperti itu. Kita hanya kita manusia kan hanya dikasih kesempatan untuk mengontrol makhluk yang lainnya dan menikmati, menjaga kehidupan di alam yang Tuhan berikan, seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita mendahului. Makanya sebagai tarot reader spiritualis, saya nggak mau untuk meramalkan alam semesta, karena alam semesta itu jangan diramalkan hal-hal yang nggak bagus. Biarkan Tuhan alam semesta memberikan terbaik. Tugas kita adalah para spiritual, paranormal, semuanya jangan meramal itu untuk nanti ada ini, nggak usah. Pokoknya ramalkan hal-hal kebaikan. Kalau meramalkan cinta, jodoh, setiap orang lahir udah ada jodohnya kok. Kan kita cuma reading secara energi, check up ya, seperti itu. Kita udah check up, kasih tahu solusinya. Tapi pasti kalau orang spiritualis sejati pasti akan bilang, ya, jodoh dan takdir itu Tuhan alam semesta yang menentukan.
Nah, kita hanya membantu bagaimana kamu untuk meraihnya. Mungkin prediksi saya seperti ini, prediksi kamu lebih bagus lagi cara meraihnya. Nah, itu harapan sejujurnya untuk setiap para spiritualis, tarot reader. Kan kita karena sudah awak kening duluan, jadi ya yang agak ngerti dikit harus ngasih tahu. Jadi yang masih awam mengikuti, nanti yang supaya yang lain yang belum tahu sama sekali ya mengikuti. Seperti itu, kita itu saling tolong menolong ya. Jadi kalau aku lihat jangan segala sesuatunya mau instan, apapun itu. Mungkin dengan cara pesugihan atau dengan cara pelet kita itu kebaikan hati kita. Doa paling manjur itu perbuatan baik. Sekarang gini, kalau inner perempuan itu cantik, memang dari hatinya cantik, pasti dia akan punya aura cinta kasih. Nggak usah lawan jenis, teman yang sama-sama perempuan pun dia akan terpesona. Cantik memang dia loh hatinya, gitu ya kan. Nggak punya iri, nggak punya dengki, nggak ada penyakit hatinya, seperti itu ya. Semua orang bisa melakukan itu karena semua orang punya journey-nya untuk itu, karena setiap orang itu harus mencerahkan diri ya, melalui usaha perbuatan kita masuk ke dalam diri sendiri, mencerahkan diri, introspeksi, melihat kesalahan orang, kita introspeksi, seperti itu guys. Oke. Dan untuk ya saya akan shufflekan lagi karena pasti akan panjang lebar dan kali tinggi nanti kalau saya mau diikutin ya. The gratitude ya, bersyukur dengan koneksi ini karena bisa membangun jiwanya kalian, seperti itu. Ada envy ya, tidak perlu iri dengan proses kita bandingkan dengan proses orang lain ya. Setiap everybody have challenge ya, ada challenge-nya masing-masing. Perjalanannya menuju ke pong-pong berapa lama, menjadi butterfly itu berapa cantiknya, itu beda-beda. Nah, jadi fokus dengan diri sendiri. Semuanya cantik, semuanya unik. Nah, seperti itu. Semua berharga di mata Tuhan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya segala sesuatunya harus mengikuti secara nature ya, karena hukum abadi adalah the law of nature, hukum alam, hukum manusia, hukum negara, hukum ini semua. Kemarin aja ada corona, semua itu kan ada go through-nya ke situ ya. Semua hukum nggak akurat. Yang hukum yang paling akurat abadi adalah hukum alam semesta, the law of nature, hukum sebab akibat. You berbuat baik, you dapat kebahagiaan. You berbuat jahat, you dapat musibah. Itu sudah pasti. Alam semesta seperti itu. Makanya perkecilkan perbuatan yang mengarah kita menjadi orang ego atau jahat atau nakal sama orang, iri dengki, itu diperkecil ya. Nggak ada yang instan, kita semua ada elemen negatif dan positifnya. Jadi tetap semangat, jangan merasa oh dia ngomong terus kayaknya dia orang paling bener. Tidak, semua orang, saya pun masih banyak kejelekannya, seperti itu ya. Jadi intinya harus mengikuti pergerakan yang alamiah saja. Pasti kalian bisa kok. Semua orang itu orang pintar ya kan. Nah, kan makhluk paling mulia, makhluk manusia, dikasih wewenang untuk mengontrol, menjaga, karena kita ada pikiran dan perasaan, seperti itu. Oke guys, I think masih 2 kartu lagi untuk kalian. Wow, di sini ada the blame. Jangan menyalahkan siapapun dalam proses kehidupan, dalam love life, seperti itu. Dan di sini ada the trust ya, percaya Tuhan, alam semesta, percaya diri, confident, itu penting. Percaya juga dengan orang yang menyayangi kalian ya, seperti itu. Ada the change ya, hubungan asmara, relationship itu pasti akan mengalami perubahan. Setiap perubahan itu harus kalian terima ya, harus diambil dan dikerjakan. Perubahan itu misalnya berubah ke sini, menyeimbangkan apa yang harus kalian lakukan yang terbaik, tetap dalam cinta kasih. Dia lagi marah, biarin aja, kita doakan aja, seperti itu. Kalau mau ada effort sesekali mencoba tanyakan kabar, nggak apa-apa. Kalau sekiranya kalian ragu, nggak usah, biarin aja, dia kalau marah itu nggak mau diganggu beneran, ya sudah, tinggal doakan, kirim energi, nanti juga kalau sudah menjadi jodohnya pasti kembali lagi, seperti itu. Jadi everything itu harus kita
mengikuti energi pergerakan Tuhan dan alam semesta, ya mengandalkan kita semua ini manusia ya dikasih hikmat, ya dikasih awak kening kan kita bisa melihat secara mata spiritual, ya kita bisa bagikan, bisa sharingkan seperti itu supaya saling menyelamatkan satu sama lain, ya seperti itu guys. Oke, saya akan sampaikan isi hatinya dia yang sesungguhnya untuk kalian. Ya, kenapa dia rindu? Ya, sangat rindu. Isi hatinya, dia sangat kagum dengan kamu. Ya, kamu itu cantik, seksi, mandiri, kamu tanggung jawab tuh, dan dia sangat menyayangi kamu. Oke. So di sini tuh perasaannya bertahan dan ingin memperjuangkan kamu, tapi dia sakit hati dengan situasi cinta segitiga. Itu isi hatinya tuh. Dan banyak sekali transformasi dalam kepribadiannya. Dia merasakan itu. Banyak sekali hal-hal kesakitan yang membuat dia lebih menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Tuh page of material. Tetapi ya dia menyadari bahwa terhubung dengan kamu, terkoneksi dengan kamu itu, dia merasa bahwa banyak berkat secara materi, mungkin lebih hoki, seperti itu. Tuh, dia masih berambisi. Ada yang masih berambisi dengan kamu tuh, tapi sayangnya untuk saat ini kalian terblok secara komunikasi, secara hubungan. Tapi suatu saat dia pasti akan membawa kabar baik untuk kamu. Jadi kalau kamu yang memiliki keyakinan hubungan ini terus berjalan, berarti kamu ya tinggal menghandle energi kalian, seperti itu. Harus memiliki keyakinan, ya. So saya akan sampaikan untuk lubuk hatinya dia yang sesungguhnya. I'm grateful for the spiritualism. Kalian terkoneksi secara spiritualis, oke? Dan di sini I will wait for a sign from you, ya. Saya akan menunggu sign dari kamu. You and I were two, yang masih childish waktu awal-awalnya, ya. Jadi kalian berantem seperti itu. I love when I saw you with someone. Mungkin dia melihat kamu dengan pasangan kamu atau vice versa. I am starting to understand our connection. Ya, dia mulai paham dengan koneksi di antara kalian. So many things remind me of you. Banyak hal mengingatkan aku tentang kamu. Dan di sini I regret lah yang 7. Dia menyesal telah berbohong dengan kamu. Finding out the truth crushed me. Ya, menemukan kebenaran menghancurkan dirinya. I bury myself in work to forget you. Jadi sekarang betul-betul fokus dengan karir dia, pekerjaan, job, bisnisnya dia, supaya bisa melupakan kamu. Tapi tetap saja kenangan manis dengan kamu itu akan selalu stay di dalam pikiran dan hatinya. Seperti itu yang terjadi. Ke depan kalian yang berada di situasi relationship ini adalah misteri bagaimana ya Tuhan akan menjatuhkan takdir dan jodoh kamu di dia atau bukan. Yang penting bagaimana kalian lakukan yang terbaik untuk hidup kalian, ya. Kalau memang dia jodoh, pasti Tuhan berikan jalan. Saya doakan kalian semua yang masih punya harapan, intuisi yang sangat kuat untuk terkoneksi dengan seseorang yang sekarang sudah lost contact, ghosting, atau mungkin separation, dia marah, dia menggantungkan kalian. Saya harapkan kalau kalian yang mempunyai intuisi, semoga ada jalan untuk union, seperti itu. Oke guys, untuk zodiak saya akan readingkan. Ada dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Dan elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Elemen tanah, Virgo, Capricorn, Taurus. Oke, 12 zodiak sudah saya sebutkan. Adil, semua ada. And ya, saya akan readingkan untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini, ya. Di sini ada Aries, ya, ada Pisces, ada Leo, ada Scorpio. Wah, itu saja zodiak paling strong untuk readingan kali ini. I hope kalian semua happy dengan readingan kali ini, dan jangan lupa tetap semangat dalam pertumbuhan jiwa kalian melalui
trouble dalam relationship ini, karena ini adalah hikmahnya untuk kita fokus mencintai diri sendiri dan menemukan jati diri ya, biasanya seperti itu. So jangan segala sesuatu mau instan, tetapi ikuti pergerakan energi dari Tuhan. Yang penting kita harus lebih religi, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, alam semesta, seperti itu ya. Dan ya, thank you so much bagi kalian yang sudah selalu setia dan meluangkan waktu untuk mengikuti readingan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.